Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semuanya untuk bisa bermuajahah, bertatap muka, hadir bersama di kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga para kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti atau yang menyimak agenda ini semoga juga dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan akan mendatangi kita semua sebagai salah satu tamu yang wajib serta senantiasa kita hormati bersama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 sudah mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat ini turun pada hari Senin tahun kedua Hijrah, tepatnya di bulan Sya'ban. Allah menurunkan ini atau ayat perintah untuk berpuasa ini diawali dengan kata-kata mesra. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apakah imannya itu tipis, atau imannya tebal, atau imannya tinggi, atau imannya rendah? Bagaimanapun dan seberapapun kadar imannya, tetap mereka diwajibkan untuk berpuasa. Ayat selanjutnya adalah kutiba alaikumus syiyam. Kutiba artinya adalah diwajibkan. Dari kata ba artinya ditulis, kemudian kutiba sudah tertulis. Kata-kata kutiba ini kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan mabni majhul. Artinya adalah orang yang mewajibkan ini atau yang mewajibkan Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan bahwa subhanallah di awal kewajiban ini memang benar-benar ditentukan untuk orang-orang yang beriman, yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang mewajibkan puasa ini. Alaikumus syiyam. Bagi kalian semua untuk melaksanakan syiyam atau puasa. Puasa bulan Ramadan termasuk salah satu dari rukun Islam. Artinya dalam bahasa Arab puasa disebut syiyam atau shaum, yang artinya adalah menahan makan dan minum. Secara syarak dijelaskan bahwa syiyam itu menahan makan dan minum serta bersetubuh suami istri dari waktu fajar sampai waktu maghrib karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum sebelum kita. Bukan hanya kaum atau bukan hanya kita, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan dijadi khitab pada ayat ini, yang dibilangi atau yang diajak diskusi atau yang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasa ini sudah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu.
Banyak beberapa keterangan yang kita bisa sampaikan di tafsir Al-Isbah ini, ya, tafsir Al-Azhar itu saya karya Profesor Dr. Hamka. Sejak zaman Nabi Musa, ya, puasa ini telah diwajibkan. Yakni Nabi Musa sendiri pernah berpuasa 40 hari. Sampai saat ini, sampai zaman kita ini, orang-orang Yahudi masih tetap melakukan puasa pada hari-hari tertentu. Apa itu? Puasa 1 minggu sebagai peringatan hancurnya Yerusalem dan diambilnya kembali. Kemudian ada puasa ke-10 pada bulan ke-7 setiap perhitungan mereka yang mereka puasakan sampai malam. Dalam kitab Injil pun juga ditulis di sana bahwa Nabi Isa Al-Masih menganjurkan berpuasa, tetapi jangan ditampilkan atau dilagakkan seperti orang berpuasa, sehingga Nabi Isa memerintahkan sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikutnya untuk tetap meminyai rambut, tetap sering membasuh muka, supaya puasa itu tidak tampak bagi mereka. Puasa orang Kristen pun ada yang terkenal, ialah puasa besar. Apa itu? Puasa sebelum hari Paskah. Nabi Musa memuasakan diri, demikian juga Nabi Isa dan murid-murid beliau. Kemudian gereja-gereja memutuskan pula hari-hari lain yang buat puasa, menurut yang diputuskan oleh pendeta mereka tentunya. Orang Hindu pun juga mempunyai puasa. Mereka yang penganut agama Buddha, biksu, itu berpuasa sehari semalam, dimulai dari tengah hari, tetapi boleh minum. Dalam agama Mesir kuno, dalam masa kunonya pun ada juga peraturan berpuasa, terutama atas orang-orang perempuan. Bangsa Romawi sebelum Masehi pun berpuasa. Di dalam surat Maryam kita lihat bahwasanya Nabi Zakaria dan Maryam, ibu Nabi Isa pun mengerjakan puasa. Selain menuruti peraturan tidak makan dan tidak minum dan tidak bersetubuh, bagi Nabi Zakaria itu juga berpuasa dari bercakap-cakap. Subhanallah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa? Nah, di ending akhir ayat ini itu harapannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya ini bisa bertakwa. Kenapa? Karena takwa ini benar-benar akan bisa menjaga diri kita, sehingga Rasul kita Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, ya ma'syarul sabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, wa man yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wijab. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa merupakan penawar atau benteng baginya. Bahkan di tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka pun menyatakan as-siyamu nisfu shahr, seperti yang disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. As-siyamu nisfu shahr, artinya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Bahkan dokter-dokter pun meyakini, kata Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa sahabatnya Kiai Haji Wahid Hasyim yang alim dan politikus Islam yang terkenal itu selama hayatnya hampir setiap hari berpuasa. Karena dengan jalan demikian beliau rasa benar-benar besar khasiat puasa itu, yang diantaranya adalah mengurangi penyakit gula yang menyerang diri beliau. Akan tetapi kita sebagai orang mukmin harus mendahulukan niatnya adalah iman atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ditarik kesimpulan dari ayat ini, puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi kita semua, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini akan rukun iman yang 6, orang-orang yang melaksanakan rukun Islam yang 5.
Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususan pribadi saya dan umuman kepada kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat. Hilaf salam, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.